Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke, setelah kemarin melakukan refleksi dan ternyata banyak sekali yang bertanya, Pak, bagaimana menggunakan to be-nya. Jadi masih kesulitan dalam menggunakan to be, memilih to be, pakai to be yang mana. Oke, jadi sekarang kita akan review kembali pelajaran yang sudah lalu. Semoga dapat membantu Anda untuk lebih paham dalam penggunaan to be. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam kalimat aktif. Oke, oke teman-teman. Jadi dalam penggunaan to be sebenarnya mudah sekali ya. Jadi to be sendiri, kalau to be present ada am, are, dan is. Jadi am ini khusus untuk I, sedangkan are untuk you, they, we, dan subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, Johnny and Dika are my friends. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya di sini ada dua, yaitu Johnny dan Dika. Kemudian contoh lagi, the books are in library. Kenapa menggunakan to be are? Karena di sini subjeknya book, eh, subjeknya lebih dari satu. Kok tahu lebih dari satu dari mana? Ini ada S-nya. The books are in library. Gitu ya. Kemudian to be is ini untuk subjek yang jumlahnya sama dengan satu. He, she, it, dan yang jumlahnya sama dengan satu. Contohnya apa? Johnny is my friend. Jadi pakai is. Kenapa? Karena subjeknya di sini hanya satu. The book is in library. Kenapa di sini menggunakan is? Karena the book-nya di sini hanya satu. Kok tahu cuma satu? Ya, tidak ada s-nya di sini. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk to be present. Sedangkan untuk to be past, ya, sama saja. Were ini digunakan untuk you, they, we, dan subjek yang lebih dari satu. Johnny and Dika were, ya gantinya are lah. Nah, sedangkan was ini menggantikan is kalau di presentnya. Bedanya apa sih Pak? Bedanya kalau was dan were ini digunakan untuk kalimat yang menunjukkan waktu yang lampau. Maksudnya bagaimana? Contohnya di sini, I'm a tough man. Saya adalah seorang lelaki yang tangguh. Nah, sedangkan contoh kalimat bentuk lampaunya, I was a tough man when I was young. Saya adalah seorang laki-laki yang tangguh ketika saya muda. Nah, berarti ini tangguhnya kapan? Oh, sudah lampau tangguhnya. Gitu ya. Contoh contoh lain misalkan, we were the champion last year. Kami adalah juaranya tahun lalu. Kami adalah juaranya tahun lalu. Nah, kita menggunakan were karena di sini ada keterangan waktunya yaitu last year. Gitu ya. Jadi jangan bingung lagi menggunakan was yang gimana, lihat saja subjeknya jumlahnya berapa. Ya, itu intinya. Kemudian jika tensesnya bentuknya continuous, ya nggak usah bingung juga. Jadi sama M ya untuk subjek I. Bedanya continuous kan di sini menggunakan verb ing. Verb ing. Jadi I am studying now. Artinya saya sedang belajar sekarang. Saya sedang belajar sekarang. Jadi kalau continuous itu maknanya adalah sedang. Jadi pekerjaannya sedang dilakukan begitu. Kemudian you are watching TV. Jadi kamu sedang menonton televisi. Nah, seperti itu. Menggunakan are jika subjeknya lebih dari satu. Johnny and Dika are playing badminton. Nah, jadi karena menggunakan are kenapa? Karena di sini Johnny and Dika. Ada berapa orang? Dua orang. Kalau cuma Johnny sendiri menggunakan apa? Is. Johnny is repairing his bike. Johnny sedang memperbaiki sepedanya. Jadi kalau ada to be, ada verb ing begini, memaknainya atau mengartikannya adalah sedang melakukan apa dia.
Itu ya, bisa bingung lagi. Is-nya digunakan untuk is it dan subjek yang jumlahnya sama dengan 1. Oke, lanjut. Sedangkan untuk tenses yang bentuknya perfect, perfect itu maknanya apa sih? Sudah atau telah sempurna, sudah sempurna dikerjakan. Untuk to be have, untuk have ini digunakan untuk I, you, they, we, dan subjek yang jumlahnya lebih dari 1. I have eaten, jadi saya sudah makan. Saya sudah makan. I have eaten. Subjek menggunakan have, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. You have watched TV. Kamu sudah melihat televisi. Jadi kalau perfect itu memaknainya atau mengartikannya adalah sudah atau telah. Gitu ya. They have finished their job. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Johnny has repaired his bike. Johnny sudah memperbaiki sepedanya. Sudah memperbaiki sepedanya. Kapan kita menggunakan has? Jika subjeknya di sini he, she, it atau yang jumlahnya sama dengan 1. Kapan kita menggunakan have? Jika subjeknya I, you, they, we, dan yang subjeknya lebih dari 1. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan to be dalam kalimat pasif, dalam passive voice. Kalau tadi kalimat aktif, sekarang kalimat pasif. Sebenarnya sama saja, uh, jadi begini. Untuk yang subjeknya sama dengan 1, dia menggunakannya is. Contohnya, the computer is fixed by him. Komputer diperbaiki. Nah, kalau passive voice kan subjek to be plus verb 3. Maknanya adalah dikenai perilaku. The computer is fixed by him. Komputer tersebut diperbaiki oleh dia. Ini berasal dari kalimat aktif ini. Dia memperbaiki komputer tersebut. He fixed the computer. Jadi kenapa di sini menggunakan is? Karena di sini komputernya cuma 1. Kok tahu 1? Iya, karena nggak ada s-nya. Kalau komputernya ada banyak, contoh di sini the computers, berarti to be-nya menggunakan are. The computers are fixed by him. Gitu ya. Jadi jangan bingung lagi, kalau is berarti untuk yang subjeknya sama dengan 1, sedangkan yang are adalah untuk yang subjeknya sama dengan untuk yang are, untuk yang subjeknya lebih dari 1. Nah, kemudian jika bentuknya continuous, contohnya adalah dari kalimat aktif, they are fixing computers. Mereka sedang memperbaiki komputer, tapi komputernya banyak nih di sini, ada s-nya. Kalau kita rubah ke kalimat pasif, berarti menjadi the computers are. Kenapa are? Karena ini komputernya lebih dari 1. The computers are being fixed by them. Being fixed by them. Komputer-komputer tersebut diperbaiki, komputer-komputer tersebut sedang diperbaiki oleh mereka. Gitu ya. Kemudian contoh lain, John fixed a computer. John memperbaiki komputer. Ini bentuk kalimatnya kalimat past tense, maka di sini a computer was fixed by John. A computer was fixed by John. Komputer diperbaiki oleh John. Rudolph will fix the computer. The computers will be fixed by Rudolph. He has fixed the computer. Dia sudah memperbaiki komputer. The computers have been fixed by him. Komputer sudah diperbaiki oleh dia. Kenapa menggunakan have? Karena komputernya lebih dari 1.
Kalau di sini nggak ada S-nya, hanya komputer, berarti di sini menggunakan has. Menggunakan has, bukan menggunakan have. Itu ya. Catatannya dari contoh di atas, perhatikan penggunaan kata the computers, yaitu plural. Plural itu artinya jamak atau lebih dari satu. Dan kata computer atau singular. Singularnya artinya tunggal. Kalau computers, subjek computers berarti dia lebih dari satu, berarti kita harus menggunakan to be, are, will, were, have untuk plural atau jamak. Sedangkan kalau subjeknya adalah a computer atau subjeknya yang jumlahnya itu tunggal atau sama dengan satu, berarti kita harus menggunakan to be, is, will, was, has. Itu ya. Nah, ini penggunaan to be, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada banyak sekali latihan-latihan di eh, internet. Saya ambilkan contoh. Kita ambil contoh dari belajar bahasa Inggris online di sini. Nah, soal latihan menggunakan to be, ya. Coba kita klik start. Ini online, jadi langsung. Anda bisa cari sendiri di internet. Sangat mudah sekali. Jadi tinggal kemauan Anda untuk latihannya. Yuk kita latihan sebentar. They studying English right now. Mereka bla bla studying English right now. Ya. Kita lihat saja they. Jumlahnya berapa they itu? They itu apa sih? Mereka. Mereka berarti kan lebih dari satu. Tidak mungkin is, tidak mungkin am, tidak mungkin was. Kemungkinannya adalah are atau were. Tinggal kita lihat di sini. Ada keterangan waktunya right now. Berarti sekarang. Nah, kalau sekarang berarti yang benar mana? Are. Kenapa kok bukan were? Karena kalau were ini untuk lampau, sedangkan right now adalah sekarang. Pilih are, kemudian kita submit. Ya, benar ya jawabannya ya, are. Feedbacknya, penggunaan to be bergantung pada subjeknya. Ya, lihat bahwa untuk present continuous tense, be yang digunakan adalah is, am, atau are. Subjek menggunakan are. Ya, benar ya. Next, selanjutnya, I, bla bla bla, busy last night. I, to be-nya apa I? Yang mungkin antara is tidak mungkin ya, I is tidak ada. Are tidak ada. Were tidak, karena were ini untuk orang banyak. Are juga untuk orang banyak. Tinggal am atau was. Lihat keterangan waktunya. Keterangan waktunya apa? Last night. Berarti apa ini? Kemarin malam lalu, tadi malam, kemarin malam. Nah, berarti kan sudah lampau semua waktunya. Jadi karena sudah lampau, maka kita pilih to be-nya juga, to be yang lampau. To be yang lampau apa yang pas? Was. Kita pilih was. Tidak mungkin yang gimana hasilnya? Iya, benar ya. I was. Next. According to the weather report, it blah 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 going to be cloudy tomorrow. Ya, apa? It to be-nya apa? It to be-nya adalah is. Ya, betul. To be-nya is. Kita coba. Benar atau salah? Ya, benar ya. It is going to be cloudy tomorrow. Begitu saja. Kemudian lagi, Budi bla 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 watching TV when somebody knocked the door yesterday. Ya, Budi, kita lihat subjeknya berapa ini? Oh, satu. Budi kan cuma satu. Berarti yang mungkin apa? Antara is atau was. Is atau was. Karena tinggal kita lihat kelanjutan kalimatnya. When somebody knocked the door yesterday. Yesterday, kemarin, berarti sudah lampau. Kalau sudah lampau, berarti kita pilih to be-nya juga, to be yang lampau. Apa itu? Was. Ya, benar ya. Nah, jadi begitu rekan-rekan, Anda bisa banyak berlatih lagi.
melalui media online, cari saja di internet banyak sekali bacaan-bacaan soalnya, karena yang begini harus banyak berlatih, begitu ya. Oke.